Nah, jadi kalian nanti tulisnya itu berarti tidak sclera terdapat ikteris dan tidak terdapat anemis pada konjungtiva. Oke? Ikteris itu kalian jelasin apa boleh. Misalnya ikteris dalam kurung bintik kuning gitu. Bisa juga. Aku video guys ya. Ini eliminasi udah. Kalau misalnya dia nggak ada inspeksinya, kalian nggak usah buat. Terus kalau nggak ada ekspektasinya nggak usah, buat aja tidak ada gitu. Karena kan Ibu Jude mintanya memindahkan dari kasus ke Pulau Gordon. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitas dan latihan. Nah ini dia, ini sebenarnya kunci permasalahan dari kasus kalian. Sebelum sakit, keadaan sebelum sakit. Kita lihat keadaan sebelum sakitnya. Tanyakan aktivitas sehari-hari di rumah dan di tempat kerja, apakah ada kegiatan olahraga rutin, aktivitas senggang. Nih, kalian buat gini. Oh ini ya bakal Pasien mengeluh nyeri dada 2 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Kalau dia mengalami nyeri berarti dia aktivitasnya terganggu kan. Jadi kalian buat gini. Pasien mengeluh nyeri 2 hari sebelum nyeri dada 2 hari sebelum masuk rumah sakit dan nyeri dada berulang 17 jam sebelum masuk rumah sakit. Ciri-cirinya itu seperti ditimpa benda berat dengan menjalar ke punggung. Skalanya 10/10 dan hilang timbul. Itu keadaan sebelum sakitnya. Keadaan sejak sakitnya gimana aktivitas dan pola latihannya? Suara kakak kecil, Kak. Suara kakak kecil ya? Iya, jadi kecil, Kak. Udah? Belum, Udah? Belum, masih kecil, Kak. makin kecil. Udah? Belum, Kak. Bentar ya. Bentar. Udah kedengaran belum, Dek? Jelas nggak? Kecil, Kak. Kecil? Kenapa ya kecil? Padahal suara kalian sama kakak besar banget loh. Udah? Kecil, masih kecil? Sama, Kak. Mungkin di headset, Kak. Udah kedengaran?
masih kecil. Tapi masih bisa dengar ya? Iya, Kak. Serius, suara kalian sama kakak besar banget. Oke deh, pokoknya kita lanjutin aja. Soalnya udah jam 10 malam. Takutnya kalian kecapean. Nah, keadaan sejak sakitnya itu kalian masukin ya. Kalian masukin. Apakah ada keluhan pernapasan, keluhan jantung berdebar, nyeri dada, rasa lemah badan, terus kaji aktivitas klien. Di sini kan dia ada nyeri dada tuh kan. Nah, pada saat dia masuk rumah sakit, nyeri dadanya berkurang menjadi 2/10. Ciri-cirinya gimana? Ini kalau masukin sampai sini. Oh. Kan yang lainnya kan nggak ada kan, berarti kalian masukin sampai sini aja. Kalian sesuaiin sama keterangan di Pola Gordon yang kalian bilang disebar juga, itu sama kasus kalian. Kalau misalnya nggak ada, cukup nggak ada. Oke. Observasi aktivitas harian, makan, mandi, pakaian, kerapian, buang air besar, buang air kecil, dan mobilitas. Mobilitas itu di tempat tidur. Kalau misalnya mobilitasnya bed rest, pasien bed rest, itu kira-kira dia masuk kemana? Bed rest itu apa sih? Bed rest itu apa deh? Yuk cepet. Itu di tempat tidur sepenuhnya, Kak. Nah, benar. Kalau misalnya dia di tempat tidur sepenuhnya, berarti dia perlu bantuan penuh. Berarti di sini 4, ya kan? Ya kan? Postur tubuhnya kalian buat, karena di kasus nggak ada, kalian buat aja dia tidak ada. Terus gaya berjalannya ada atau enggak untuk di kasus ini. Di kasusnya nggak ada ya. Ini suara parunya ada. Di kasusnya nggak ada, berarti nggak ada. Disabilitas anggota tubuh tidak ada gitu. Buang air kecilnya ini kalian, kalau misalnya dia di tempat tidur itu berarti kan dia bentukan perlu bantuan penuh kan. Nah, berarti kalian memakai alat dan orang. Bedpan, kalian tahu nggak? Untuk tempat buang air kecil, buang air besar, itu kan ditaruh di situ kan. Karena pasiennya nggak dibilang dia memakai NGT. Kalau pakai NGT dia berarti bantuan. Berarti ini 3 juga, perapiannya gimana ya. Kalian buat tidak ada juga nggak apa-apa, karena nggak ada dibuat kan. Mandi makannya gimana. Udah, selanjutnya pemeriksaan fisik. Ini kalian lihat di kasus ada atau enggak semuanya. Lanjut juga di icterus cordis. Auskultasinya terdengar apa? Kalau misalnya nggak ada, kalian buat dia tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau buat dia suaranya normal juga nggak apa-apa. Oke?
terdengar apa, terus muskuloskeletalnya itu gimana, tempo mandibular itu di mana, Dek? Kalian tahu nggak? Di sini tempo mandibularnya. Oke. Terus infeksi, karena kalian lihat lagi di kasus kalian sama ini ada atau enggak baris pinnya, otot-ototnya. Karena diabetes jadi nggak mungkin kan kita suruh pasien suruh pasien tegak gitu, suruh pasien berjalan itu nggak mungkin kan, berarti dia tidak ada gitu. Lanjut ke kuduknya, kalau ada tulis ekstremitas juga, kalian tulis refleksnya, kalian tulis juga clubbing fingernya. Tadi kan ada dibuat tuh clubbing finger, ada atau enggak? Nah, clubbing fingernya tidak ada, kalian buat CRT-nya, cyanosisnya, ictus cordisnya terabang. Berarti kalau dia ictus cordis itu kan normalnya dia 2 kan. Kalau dia lebih dari 2 itu berarti enggak normal. Dia abnormal. Kalian jawab nih. Berarti kalau winnernya tidak ada, fesis atau tunggalnya tidak ada. Kalian mau buat normal pun nggak apa-apa, Dek. Uji kekuatan otot itu kan normalnya 5 kan. Nah, lanjut ke pola tidur dan istirahat. Keadaan sebelum sakitnya. Kalian lihat lagi di pola Gordon. Kebiasaan waktu tidur sehari-hari, jam tidur per hari, merasa segar saat bangun, apakah dia melakukan aktivitas setelah bangun tidur, apakah dia tidur siang atau dia perlu pengantar tidur. Itu kalian lihat di kasus. Kalau misalnya nggak ada. Tapi kakak dulu sama Ibu Juni, itu beda dosen ya. Kalau misalnya nggak ada, kita boleh rangkai-rangkai kok. Tapi karena kalian disuruh mindahin kasusnya, cukup bilang aja nggak ada. Keadaan sedang sakitnya ada ya. Keadaan sedang sakitnya kalian lihat di sini. Jumlah tidur pasien 2-3 jam. Dan malam itu. Oke. Kalian pindahin observasi. Ekspresi wajahnya gimana, palpebranya gimana, konjungtivanya gimana, mata sayunya ada atau enggak. Oke. Obat-obatan yang dia gunakan ada atau enggak. Pola persepsi kognitif. Kalian lihat lagi di pola Gordon. Apakah pasiennya penggunaan alat bantu dengar, apakah dia lamban dalam mempelajari sesuatu. Ini kan kayaknya enggak ya, soalnya pasien itu enggak ada gangguan kognitifnya. Terus kalian cek data-datanya yang lain, pemeriksaan diagnostiknya gimana. Oh, ini dia yang belum tadi kita lupa, pemeriksaan diagnostiknya. Kira-kira pemeriksaan jantung itu, kan ini kan kalian ada memeriksa jantung kan? Ya kan? Tuh. Auskultasi bentuk toraks, aorta, pulmonal. Nah, kalian cari ini pemeriksaan radiologi. Nah, ini dia, pemeriksaan EKG. Berarti nanti hasil labnya ini kalian buat SR, QR-nya berapa, gelombang P normal, PR internal, QRS aksis.
lab ininya kalian masukin ke pemeriksaan diagnostiknya. Oke, terus lanjut lagi ke pemeriksaan laboratoriumnya. Ini juga pemeriksaan radiologi. Oke, kalian masukkan ke sini, ke pemeriksaan diagnostiknya. Sini. Laboratoriumnya gimana, dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu kayak pemeriksaan ini, pemeriksaan EKG sama pemeriksaan radiologi. Ini kalian harus cari tahu ya, deh, apa itu CRC, TR, terus apex downward itu gimana. Oke, pemeriksaan laboratoriumnya ini, pemeriksaan darah ini biasanya. Kalian pindahkan ke sini. Obat, terapi, lanjutnya ke terapi. Karena di sini pasiennya nggak ada diberikan obat-obatan, berarti kalian buat tidak ada. Oke, lanjut ke pemeriksaan persepsi dan konsep diri, itu nggak ada ya. Pola peran dan hubungan sesama itu nggak ada, pola reproduksi dan seksualitas itu nggak ada, coping stres itu nggak ada, sistem nilai kepercayaan itu nggak ada. Oke, selesai. Kak, itu yang pemeriksaan diagnostik tadi yang diisi di laboratorium yang ada QRS tadi ya, Kak? SR QRS tadi. Yang di laboratorium. QRS. Ini masuk ke hasil EKG-nya, Dek. QRS. Ya kan? Hasil laboratoriumnya itu ini dari Hb-nya, leukositnya. Oke. Oh, berarti yang ditulis di laboratorium nanti yang Hb. Iya. Iya, benar banget. Kalau yang lain-lain? Kalau dan lain-lain itu kayak gini, pemeriksaan radiologinya. Oh, oke, Kak. Tapi kalian harus cari dulu ya, si RT itu apa, si TR itu apa, terus apex downward itu apa, supaya kalian ngerti juga. Jadi kakak cari. Apex downward itu lebih ke paru-paru. Nah, karena di pola latihan juga ada pemeriksaan paru, ya kan? Toraks dan paru. Nah, berarti kalian masukin juga pemeriksaan lain-lainnya itu radiologi. Oke? Di sini nih, bentar. Tuh. Toraks dan paru sama jantung. Berarti pemeriksaan lain-lainnya itu kalian masukin hasil radiologi dan EKG-nya. Kalau terapinya tidak ada ya, karena di kasus juga nggak ada. Oke? Selesai. Oke, Kak. Selesai. Gimana? Kalian yakin nggak ngerjainnya? Kak, intinya